Anda kembali menyaksikan Kompas Petang bersama saya Dipo Nurbahagia. Menanggapi rencana Roy Suryo CS melaporkan penyidik Barreskrim Polri soal pemeriksaan ijazah Joko Widodo yang dianggap tidak transparan, Kompolnas mengaku akan menerima dengan terbuka pelaporan tersebut. Anggota Kompolnas Yusuf Warshim menyebut hal tersebut merupakan hak dari pelapor bila keberatan terhadap proses penyelidikan yang dilakukan Barreskrim Polri. Meski begitu, Yusuf menilai proses penyelidikan yang dilakukan tim penyelidik Barreskrim atas ijazah Jokowi telah melalui proses yang panjang. Namun bila pelapor masih keberatan, maka gelar perkara khusus bisa dilakukan sesuai dengan peraturan Kapolri nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana. Monggo saja bahwa apabila ada keberatan sesuai dengan Perkap nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tidak pidana, itu bisa dilakukan gelar, apakah gelar perkara khusus, itu. Nah, jadi kalau untuk Mas Roy Suryo sendiri, apabila memang sebagai pelapor dan merasa keberatan, akan mau melaporkan ke Kompolnas, ya itu kan bagian dari hak. Tentu kami dari Kompolnas menunggu dan akan merespon. Hasil survei yang diselenggarakan Indikator Politik Indonesia menunjukkan mayoritas publik tidak percaya Presiden ke-7 Joko Widodo memalsukan ijazahnya. Sebanyak 66,9% responden survei tersebut menyatakan tidak percaya Jokowi memalsukan ijazah. Hal ini ditemukan ketika responden dikerucutkan hanya kepada mereka yang mengikuti polemik ijazah Jokowi. Baik yang semua responden maupun khusus yang tahu, itu cenderung mayoritas mengatakan tidak percaya mantan Presiden Jokowi memalsukan ijazah. Jadi yang tidak percaya Pak Jokowi memalsukan ijazah itu 66,9%. Ya. Menanggapi hasil survei indikator ini, ahli hukum tata negara Refli Harun yang mengaku membuat polling usai Barreskrim umumkan hasil lapor ijazah Jokowi mempertanyakan siapa sumber dana survei dan jenis pertanyaan yang diajukan indikator. Pertama saya ingin tahu sumber dananya dulu. Kalau sumber dananya itu terkait dengan yang bersangkutan atau ada hubungan-hubungan kaitan yang bersangkutan, saya terus terang nggak percaya. Kalau soal pertanyaan ya, pertanyaan yang disampaikan menurut saya too strong. Apakah Anda percaya Jokowi memalsukan ijazah? Kalau itu pertanyaannya, saya kira secara psikologis orang Indonesia kan nggak tegaan juga. Tapi kalau misalnya kita lebih soft, mana Anda yang percaya Barreskrim atau Roy Suryo misalnya. Nah, kemudian apakah Anda percaya dengan UGM misalnya? Percaya tidak percaya? Dan variabelnya itu tidak abu-abu. Pasca diumumkannya hasil uji forensik ijazah Jokowi, polisi sudah memutuskan menghentikan penyelidikan laporan yang diadukan pihak TPUA. Meski begitu, TPUA bersama Roy Suryo bersikukuh meminta Barreskrim segera melakukan gelar perkara khusus terbuka untuk kembali menguji ijazah dan skripsi Jokowi dengan melibatkan pengawasan Kompolnas. Tim Liputan Kompas TV. Meski Barreskrim Polri sudah memastikan tidak ada unsur pidana dari laporan dugaan ijazah palsu Jokowi sehingga menghentikan penyelidikan, pihak TPUA dan Roy Suryo CS bersikukuh menolak hasil lapor tersebut. Bahkan pihak pengadu akan melaporkan penyidik Barreskrim ke Kompolnas atas dugaan tidak transparan dalam pengujian ijazah Jokowi. Lebih lengkap soal ini sudah ada Komisioner Kompolnas Khoirul Anam. Cak Anam, selamat petang. Selamat petang, apa kabar? Siap, alhamdulillah baik. Cak Anam, saya akan langsung tanyakan, apakah Kompolnas saat ini sudah menerima laporan, baik itu dari Roy Suryo CS ataupun TPUA? Sampai kemarin ya, ketika kantor masih buka kan sekarang libur, itu tidak ada pengaduan
baik datang langsung maupun per surat. Itu yang kami ketahui. Ya, sehingga kami memang menunggu aja. Ini kan sudah 1 minggu isunya mau datang ke Kompolnas, mau mengadukan dan lain sebagainya. Tapi sejauh ini sudah ada komunikasi, Cak Anam? Belum ada. Tapi memang ada baiknya komunikasinya melalui jalur formal ya. Kan memang niatnya untuk mengadukan, biar apa? Biar secara administrasi itu tercatat sebagai pengaduan dan kami bisa menindaklanjuti dengan baik gitu. Kecuali memang ya komunikasi di luar pengaduan sih boleh aja, tapi karena ini sudah diumumkan mau pengaduan ya ada baiknya memang formal seperti kasus-kasus yang lain. Oke. Terkait dengan pelaporan masih kita tunggu artinya, tapi dari Kompolnas sendiri melihat apakah dugaan yang kemudian disampaikan oleh Roy Suryo CS ataupun TPUA terkait dengan tidak transparan pihak Bareskrim Polri mengusut ataupun menyelidik ijazah palsu Jokowi yang diduga ini, betul demikian, tidak transparan? Iya, kita belum bisa komentar apapun ya, karena kan kita tidak tahu apa yang akan diadukan oleh rekan-rekan Roy Suryo CS. Tapi kalau melihat misalnya model pengumuman dari Bareskrim mengumumkan penghentian penyelidikannya, saya kira model seperti itu transparan gitu ya. Makanya orang bisa men-challenge substansi proses dan sebagainya. Tapi model pengumuman itu lumayan transparan gitu loh. Oleh karenanya kita tidak bisa komentar apapun kecuali memang Pak Roy Suryo dan rekan-rekan mengadukan ke Kompolnas, kita tahu substansinya apa. Apakah di level proses, ataukah di level keterlibatan, ataukah di level yang mana begitu. Soalnya kan ini kan kalau kami pantau di publik ya, karena ini kan sudah masuk ke ranah publik. Banyak isu yang beredar, misalnya ini nggak sesuai KUHAP, lah ya nggak sesuai KUHAP itu apanya? Apakah prakteknya atau misalnya terkait landasan hukumnya. Kalau landasan hukumnya saya kira memang di KUHAP tidak diatur, tapi ada putusan Mahkamah Konstitusi. Ya, ada juga peraturan kepolisian soal manajemen penanganan tindak pidana. Saya kira itu sudah diakui, misalnya begitu. Nah, kita tidak tahu persis mana yang jadi problem. Soal transparansi kah, soal prosesnya kah, atau soal yang lain, misalnya begitu. Kami tidak mau mendahului kecuali memang datang menjelaskan pada kami. Lah yang penting begini, karena ini adalah hak semua warga negara ya sama perlakuannya dengan hak warga negara yang lain. Kita tidak peduli siapa yang melaporkannya dan siapa yang dilaporkannya, itu yang pertama. Yang kedua, untuk mempercepat proses saya kira penting untuk melengkapi administrasinya, ya identitasnya. Dan yang paling penting itu substansi dasarnya apa dan bukti-bukti menunjang substansi dasar itu apa, sehingga juga prosesnya bisa cepat. Ketika penyelidikan sudah dapat dikatakan sesuai dengan SOP, apakah pengaduan Roy Suryo CS ini masih bisa dilanjutkan oleh Kompolnas? Kompolnas adalah mekanisme pengawasan ya, didesain untuk pengawasan. Bisa. Karena memang untuk melihat apakah memang ada pelanggaran prosedur ataukah tidak dan sebagainya. Nah, kalau ada pelanggaran prosedur ya kita bisa bilang untuk memproses lagi gitu. Misalnya gelar perkara khusus dan sebagainya. Nah, itu memungkinkan kami merekomendasikan itu. Nah, tapi kan kita belum tahu apa yang diadukan, apa problemnya dan sebagainya. Nah, makanya kami sih berharap ya, karena ini sudah menjadi perhatian publik, ketika nanti seandainya jadi melaporkan ke Kompolnas, mohon dokumen-dokumen penunjang argumentasi dan sebagainya bisa segera didapat sehingga prosesnya bisa cepat. Kalau enggak, nanti prosesnya juga lama, gitu. Canam, yang kemudian juga dibahas oleh pihak pengadu adalah terkait dengan materi pembanding yang kemudian dilakukan pada saat proses uji lapor. Apakah Kompolnas melihat materi pembanding ini memang sudah sesuai dengan aturan yang kemudian berlaku? Sepanjang yang kami dengarkan di pengumuman ya, di konferensi persnya Bareskrim, ujungnya kan identik tidak identik, dan memang itu koridor lapor, identik tidak identik ya. Satu, yang kedua memang
semua elemen juga diperiksa, misalnya UGM-nya, lingkungan sekolahnya, proses sekolahnya, termasuk teman-temannya Pak Jokowi yang yang dilaporkan. Lah, soal-soal itu kan sudah gitulah. Di level apa, di proses yang mana yang Pak Roy Suryo dan sebagainya mengatakan ini tidak transparan, kita belum tahu. Kami juga tidak bersikap apakah yang diumumkan oleh Bareskrim itu betul ataukah tidak betul secara substansi baik ataukah tidak baik. Kami juga belum bersikap apapun. Kami tunggu masukannya, kendalanya dan sebagainya sehingga kita bisa ukur ini betul ataukah tidak secara proses. Oke, kasus ini mendapat perhatian besar publik, Canem, sampai-sampai lembaga survei indikator membuat survei soal ijazah Jokowi. Apa yang kemudian akan dilakukan Kompolnas dalam hal ini bila perkara ini nanti dibuka kembali agar proses penyelidikannya bisa proporsional? Yang pasti sih kita akan mencoba ya satu mekanisme yang akuntabel dengan prinsip-prinsip kerja yang objektif gitu ya. Objektif itu kan salah satu yang paling penting adalah ya siapapun yang mendapatkan fakta tersebut ya akan melihat dengan cara yang sama, dengan instrumen yang sama. Nah, akuntabilitas juga begitu, mulai dari proses dan sebagainya juga bisa diukur ya. Nah, yang paling sederhana memang sesuai dengan aturan, itu yang paling sederhana. Tapi kan kadang-kadang aturan itu hanya baseline saja, prinsip-prinsip saja. Akan lebih bagus kalau di atas itu idealnya kayak apa, itu akan kami ukur. Baik, tentu kita akan menunggu pelaporan yang kemudian harus terlebih dahulu dilakukan oleh Roy Suryo CS dan juga pihak TPUA kepada Kompolnas. Terima kasih atas pernyataan Anda, anggota Kompolnas Khairul Anam, atas waktunya. Terima kasih banyak. Saudara, keluarga mahasiswa UGM yang tewas ditabrak mobil mewah almarhum Argo Eriko Avandi minta proses hukum tetap berjalan. Meski keluarga tersangka penabrak telah meminta maaf.